Hadirin dirahmati Allah, adapun acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sriono dengan mengambil tema menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dengan landasan cinta karena Allah. Waktu dan tempat kami persilakan. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Sukiman sekeluarga, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kepada keluarga besar Bapak Rahmat Lutfi yang juga semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para sesepuh, para ustadzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada ananda mempelai pria dan wanita, yaitu Ananda Arfan Lutfi dan juga Ananda An-Nisa Nurul Fauziyah Warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin hadirat, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon untuk sabar sebentar ya Pak Bu ya, terutama kepada mempelai berdua. Sabar dulu ya Mas ya, pengennya cepet malam. Karena sudah punya apa tadi? SIM, surat izin menikah, surat izin mencicipi hidangan. Disuruh sabar dulu. Ada tausiah, sabar dulu. Sabar ya Mas, Mbak Nisa. Nah, kalau nggak sabar, wah ini saya juga buru-buru. Baik, jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kepada, khususnya kepada mempelai berdua, umumnya kepada yang belum nikah juga boleh, kepada yang sudah expired nikahnya juga boleh ya, karena nasihat itu kepada semua ya. Pertama, nikah ini harus diluruskan niatnya. Niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul niat nikah ini karena dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikah yang dijalin ini bukan cuma ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi nikah yang dibangun ini ukuran suksesnya adalah sampai ke akhirat. Nah, ini yang penting harus digarisbawahi. Insya Allah kalau niatnya lurus, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siap Mas Arfan, niatnya diluruskan? Siap. Mbak Nisa? Siap, harus siap. Kemudian untuk mendapatkan sakinah, keluarga yang tenang, syaratnya mawaddah warahmah. Mawaddah itu harus saling mencintai. Mas Arfan cinta nggak sama Mbak Nisa? Ini penting.
Cinta yang sesungguhnya itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cinta karena wajahnya, bukan cinta karena fisiknya. Kalau cinta karena wajahnya, karena fisiknya, wajah fisik lama-lama berubah, betul gak? Kalau berubah, kalau berdasarkan wajah saja, nanti tidak akan timbul cinta lagi. Jadi cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih seger-seger, lantas kalau udah 10 tahun nikah udah berubah, betul gak? Masih cinta gak kira-kira kalau 10 tahun udah berubah? Iya, biasanya kalau lagi kayak gini, pengantin begini, baru begini, waduh, gandengan tangan, ya kan? Kemana-mana nggak boleh lepas, sebulan, 2 bulan, ya enggak? Masih asik, bulan madu katanya ya. Yang tampak adalah baik-baiknya. Itu kalau pertama. Tapi lama-kelamaan, yang tadinya asik, yang tadinya cinta, lama-lama kelihatan juga kekurangannya. Betul gak? Betul nggak Pak Bu yang sudah lama nih? Betul, kenceng banget. Suami punya kelemahan, istri juga punya kelemahan. Nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Semua punya kekurangan. Maka adanya rahmah. Rahmah itu kasih sayang, mudah memaafkan kalau ada kekurangan, mudah memberi maaf, mudah meminta maaf. Insya Allah kalau itu yang dijalankan akan tumbuh sakinah, mawaddah, warahmah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami bukan malaikat yang dia kerjanya taat terus kepada Allah. Istri juga bukan bidadari yang kalau bidadari di surga itu penuh pelayanannya kepada pasangannya. Tapi ini masih di dunia, jadi serba ada kekurangan. Maka disyukuri kelebihannya dan sabar terhadap kekurangannya. Maka itu ada doa sunnah bagi seorang laki-laki ya, sebelum nanti memasuki pelaminan didoakan sambil dipegang ubun-ubunnya ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Seorang laki-laki dia minta kepada Allah akan kebaikan pasangannya, istrinya, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Karena yang namanya baik, kelebihan, ada kekurangan. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Bagi seorang beriman, semuanya akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masa pernikahan ini akan dijadikan lahan untuk mencari pahala di sisi Allah, sehingga nanti ketika di akhirat akan mengantongi pahala di sisi Allah. Modalnya apa? Syukur dan sabar. Mas Arfan udah punya istri, ya kan? Nanti kalau melihat cewek-cewek lain, gimana Bu kira-kira? Boleh liar gak matanya? Gak boleh tuh katanya cewek. Gak boleh. Itu menyakitkan hati perempuan, ya gak? Jadi Mas Arfan harus ngerem. Oh, saya udah punya istri, ya. Kalau kedapatan cuma jrep, itu rezeki, tapi langsung tundukkan pandangan. Itu tuntunannya begitu, ya. Ini godaan bagi laki-laki. Lah, kalau di jalan lagi ngebet, wah, lihat perempuan kok ngebet, segera pulang datangi istrinya, udah punya. Ya enggak? Iya, sama aja. Rasanya sama aja. Betul enggak? Iya. Jadi syukur terhadap suami, syukur, lihatlah kelebihannya. Jangan hanya pintar melihat kekurangannya, nanti akan dadanya akan nyesek terus. Lihat kelebihannya, baik laki perempuan.
Ketika ingin kamu marah, lihatlah kelebihannya. Apalagi seorang istri kepada suami, ada kewajiban-kewajiban yang itu merupakan pintu surga bagi seorang perempuan. Mau masuk surga apa enggak ibu-ibu? Mau. Mbak Nesa mau? Alhamdulillah. Modalnya cuma mudah. Yang pertama, rajin ibadah kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Nanti disuruh masuk surga dari pintu mana saja, gampang. Tapi prakteknya enggak kan? Enggak gampang. Itu suami saya begitu, masa saya harus taat? Ya enggak pantas saya taati orang dia begitu. Seorang suami juga punya tanggung jawab dunia akhirat. Dia harus memimpin rumah tangga ini, bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai akhirat, suksesnya sampai akhirat. Percuma saja di dunia berhasil, mobilnya 3, rumahnya banyak, ya kan? Karena tadi kalau dikubur tidak pernah malaikat mau, nih sertifikat tanah saya banyak, tolong diringankan siksanya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nih STNK mobil mewah saya banyak nih, bisa nggak malaikat meringankan? Nggak bisa. Yang bisa meringankan adalah amal soleh, hasil didikan kepala keluarga. Maka suksesnya daripada pernikahan ini adalah bagaimana membawa rumah tangga ini kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah membuat keturunan ini juga lebih baik daripada kita. Oleh karena tadi, satu, harus ada saling nasihat. Nasoha itu artinya memurnikan. Nasoha itu artinya menjahit kain yang sudah robek. Kalau ada tujuan yang akan salah, maka dua-duanya harus saling mengingatkan. Oh, istri mau melenceng, diingatkan dengan cara yang baik. Oh, suami udah mau melenceng daripada garis tujuan daripada pernikahan, maka harus diluruskan, saling menasehati untuk saling mensurgakan, agar nanti rumah tangga ini bisa berlanjut sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak kan udah gelisah ya. Saya cukupkan, apabila ada lebih dari kurangnya mohon maaf. Semoga rumah tangga yang akan dibangun dari Mas Arfan dan Mbak Nisa ini senantiasa akan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada job tambahan agar pernikahan berkah, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pengantin adalah singkat, agar pengantin mendapatkan keberkahan, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa agar acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.